Kabut tipis menyelimuti jalur pendakian saat 5 orang pendaki tiba di kawasan sumber air Mani. Waktu menunjukkan pukul 18.40 WIB. Langit mulai gelap. Angin berembus dingin dari arah lembah. Mereka adalah Raka, Bima, Ardi, Lintang, dan Seno. Rencana awal hanya mengisi air lalu melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Namun kaki mereka sudah gemetar karena lelah. Akhirnya mereka memutuskan beristirahat sebentar. Air mengalir pelan dari sela batu. Suaranya halus, seperti bisikan. Hutan di sekitar tampak rapat. Cahaya senter hanya menerangi beberapa meter ke depan. Saat Raka menurunkan botol ke mata air, ia mencium aroma aneh. Bukan bau tanah basah. Bau itu seperti bunga layu yang direndam air. Lintang menoleh dan bertanya, apakah ada yang membawa minyak wangi? Semua menggeleng. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari arah semak. Bunyi ranting patah terdengar jelas. Mereka mengira itu pendaki lain. Seno memanggil. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di balik pepohonan. Lalu terdengar suara perempuan, lirih dan serak. Airnya jangan dihabiskan. Mereka saling menatap. Tidak ada siapapun yang terlihat. Suara itu datang dari arah mata air. Ardi mencoba menertawakan suasana. Ia berkata mungkin hanya angin. Namun ketika ia menoleh ke permukaan air, bayangannya tidak tampak. Yang terlihat justru wajah perempuan dengan rambut panjang menutupi separuh muka. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan. Ardi terjatuh ke belakang. Ia berteriak. Raka dan Bima mengarahkan senter ke mata air. Pantulan itu menghilang, air kembali jernih. Mereka memutuskan pergi secepat mungkin. Namun, jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Tanahnya lebih licin, pepohonan tampak lebih rapat, kabut turun lebih tebal. Lintang merasa ada yang berjalan di belakangnya. Ia mendengar napas pelan di dekat telinga. Kenapa kalian ambil airku? Suaranya terdengar jelas kali ini. Bukan dari depan, bukan dari belakang. Seolah muncul dari dalam kepala. Seno mulai berdoa dengan suara gemetar. Bima menarik Lintang agar terus berjalan. Namun langkah mereka terasa berat, seperti ada yang menahan kaki mereka dari tanah. Di tengah kabut, mereka melihat sosok berdiri di samping jalur. Perempuan berbaju putih lusuh, rambutnya panjang, ujung bajunya basah dan meneteskan air. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu tidak utuh. Separuhnya seperti membusuk, matanya hitam tanpa putih. Air itu bukan untuk kalian, katanya. Raka menjatuhkan botol air yang baru diisi. Ia meminta maaf dengan suara terbata. Botol itu berguling ke tanah dan airnya meresap ke pasir. Sosok itu menatap botol tersebut. Tubuhnya perlahan memudar bersama kabut. Suara langkah kaki kembali terdengar menjauh ke arah mata air. Setelah itu jalur kembali terlihat normal. Kabut menipis. Mereka menemukan kembali penanda jalur yang sempat hilang. Tanpa berhenti, mereka turun ke pos terdekat dan bermalam di sana. Tidak satupun dari mereka berani menyentuh air dari botol yang tersisa. Keesokan paginya, Arbi demam tinggi. Ia mengigau sepanjang hari. Ia terus menyebut kata yang sama. Airnya milik dia, bukan milik kita. Sejak kejadian itu, mereka berjanji tidak akan mengisi air sembarangan di sumber air Mani. Mereka percaya ada penjaga yang tidak terlihat. Penjaga yang tidak suka jika manusia lupa diri. Dan hingga kini, suara bisikan tentang air itu masih sering terdengar oleh pendaki yang datang terlalu senja.